Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rihan Atladen, pusatnya informasi, pengetahuan, dan juga hiburan. Pada kali ini kita akan melanjutkan spoiler film Green Miles Part 2. Langsung saja. Tiba-tiba John Coffey mengatakan bahwa dia butuh bantuan dan menyuruh Paul untuk mendekat. Edward yang melihatnya pun memperingatkan agar Paul tidak menurutinya. Paul tetap melakukannya. Tak disangka tubuh Paul langsung ditarik oleh John. Kemudian John menggenggam burung Paul dan mengatakan agar Paul tenang dan tidak perlu takut. Edward yang melihat pun langsung panik. Ia teriak minta tolong agar para sipir datang. Tak lama lampu yang ada di sana pun tiba-tiba menyala dan dengan sendirinya hingga memancarkan sinar yang sangat terang. Kemudian meledak. John Coffey kemudian melepaskan Paul. Paul yang sudah dilepaskan melihat John Coffey yang batuk-batuk dan mengeluarkan semacam partikel ke udara. Paul bertanya, "Apa yang kau lakukan padaku?" John menjawab, "Aku membantumu, bos, dan aku sangat lelah sekarang." John pun tidur di atas kasurnya. Paul kemudian pergi ke toilet dan tiba-tiba merasakan pipis yang enak yang sudah lama ia tidak rasakan. Oke, sampai sini akan saya jelaskan bahwa ternyata John Coffey ini memiliki sebuah kelebihan di mana dirinya punya kemampuan untuk menarik sebuah penyakit apapun itu, dan partikel yang kita lihat tadi adalah penyakit milik Paul. Penyakit yang sudah dia tarik kemudian dia uraikan bersama dengan udara. Paul yang sudah sembuh pun kemudian kembali ke rumah dan saat melihat istrinya, dia langsung melihat tubuh istrinya yang selama ini sudah lama tidak dia unboxing. Karena memang pipis saja sakit apalagi ngeluarin aset. Dan istrinya pun langsung bertarung beberapa ronde di malam itu. Esok harinya Paul pun izin sakit dan faktanya Paul sebenarnya pergi menemui seorang yang menangani kasus John Coffey dengan maksud untuk mendalami kasusnya karena Paul merasa ada sesuatu yang keliru di sini, di mana dia yakin bahwa John Coffey cenderung tidak memiliki sifat kekerasan dan bukan pelaku kejahatan. Namun karena tidak mendapatkan informasi yang kuat, Paul pun tidak bisa berbuat banyak. Esok harinya Paul pun mendatangi si John untuk memberinya roti jagung sebagai tanda terima kasih dari istrinya. John terlihat sangat senang dengan hal itu. Lalu ia memberikan sebagian roti jagung tersebut kepada Edward dan tikus kesayangannya. Dari kejauhan Bill teriak meminta rotinya juga. John tidak memberikannya. Bill kesal, ia pun teriak dan berkata kasar kepada John. Paul yang mendengarnya memperingatkan Bill untuk menjaga mulutnya, tapi justru malah Bill meludahi Paul. Paul pun maafkan untuk hari ini. Esok harinya kembali berubah si Bill ini dengan mengencingi salah satu anak buah Paul sehingga mereka harus bertindak lebih keras lagi dan memasukkannya ke dalam ruang isolasi. Besoknya lagi dan lagi Bill berulah dengan menggulung sebuah roti kering yang ia dapatkan dari tukang bersih-bersih untuk kemudian dia menyerahkannya kepada si wajah brutal sehingga mereka terpaksa harus kembali masukkan Bill ke dalam ruang isolasi. Dan tibalah hari di mana Edward akan dieksekusi. Dia pun meminta agar Paul dan kawan-kawan menjaga tikusnya sebaik mungkin, karena tikus itu adalah hal terakhir yang dia miliki, karena Edward sendiri tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini. Dan selain bertugas sebagai kepala sipir, Paul dan kawan-kawan ternyata juga memiliki tugas untuk menenangkan para terpidana mati, dengan mencoba membuat mereka tetap tenang saat akan menemui ajalnya. Tikus pun melakukan atraksi terakhirnya. Tikus itu tak sengaja mainannya menggelinding keluar dari ruangan penjara si Edward dan si tikus mengejar mainan tersebut. Tiba-tiba datanglah Percy yang langsung menginjak si tikus itu hingga sekarat. Bangsat emang si Percy ini. John menjulurkan tangannya dan mengatakan, "Berikan dia padaku, bos. Mungkin masih sempat." Lalu John menggenggam si tikus itu dengan kedua tangannya, kemudian menggunakan mukjizat yang dia miliki untuk memulihkan si tikus. Setelah selesai batuk-batuk seperti waktu itu dan mengeluarkan partikel-partikel kecil dari mulutnya, semua orang yang melihatnya pun hanya bisa terheran-heran dengan apa yang mereka lihat, dan Edward berterima kasih dengan hal itu. Lalu Edward menitipkan tikusnya kepada John agar dia bisa menjaganya dengan baik. John dan kawan-kawan pun mendatangi Percy untuk memperingatkan dirinya bahwa untuk menjaga perilakunya di kemudian hari. Saat waktu eksekusi tiba, Percy bertindak sebagai bagian terdepan yang bertugas untuk memimpin eksekusi tersebut, dan betapa tololnya si Percy ini dengan sengaja tidak membasahi spons sehingga eksekusi akan berakhir dengan mimpi buruk. Segi penjelasan bahwa secara logika listrik akan mengalir lebih cepat jika ada air sebagai medianya, sehingga apabila sponsnya kering tentu itu akan membuat subjek yang dialirinya akan hangus dan terbakar. Benar saja, acara tersebut berubah menjadi film horor di mana Ed harus merasakan sakit yang luar biasa sampai dirinya mati terbakar dengan tubuh yang hangus. Di sisi lain, John terlihat kesakitan karena dia memegang tikus
si Edward. John bisa merasakan rasa sakit yang dialami oleh Edward melalui jiwa si tikus yang memiliki ikatan batin dengan Edward. Suatu hari, Paul berkunjung ke rumah Warden, di mana dia melihat istri Warden terlihat sangat memprihatinkan karena tumor otak yang dideritanya. Untuk itu, Paul mengajak anak buahnya untuk melakukan sebuah rencana brilian dengan membawa John Coffey ke rumah Warden untuk menyembuhkan istrinya. Di sana, Warden dan tanpa sepengetahuan Warden, John dan kawan-kawan pun menyusun sebuah rencana untuk mengeluarkan John Coffey dari penjara tersebut. Agar Will tutup mulut, mereka memasukkan obat ke dalam minumannya sehingga dia tidak sadarkan diri. Untuk Percy, mereka terpaksa harus masukkan dia ke dalam ruangan isolasi agar tidak berulah. Namun saat akan pergi, tiba-tiba Bill sadar dan memegang tangan si John hingga membuat semua orang terkejut. Di situ John melihat sebuah perbuatan Bill di masa lalu, sampai-sampai membuat lampu di sekitar pecah. John pun mengatakan kepada Paul bahwa Bill adalah orang jahat. Setelah Bill kembali pingsan, mereka semua pun langsung membawa John untuk pergi ke rumah Warden. Tiba di sana, Warden kaget, lalu menurunkan senapan ke arah John. Paul dan kawan-kawan pun panik dan menyuruhnya untuk menurunkan senjatanya. John pun mengatakan, "Aku bisa membantumu." Saat sudah di kamar, John menarik semua penyakit yang diderita oleh istrinya Warden. Lampu tiba-tiba menjadi sangat terang. Waktu seketika berhenti dan rumah pun bergetar. Setelah selesai, betapa terkejutnya mereka saat melihat istri Warden kembali cantik dan putih seperti sebelumnya. John terlihat tersedak dan tidak mengeluarkan partikel dari dalam mulutnya seperti sebelumnya. Hal itu membuat tubuhnya sangat lemah sehingga harus diboyong oleh Paul dan brutal. Saat istri menangis bahagia, ia pun memberikan sebuah kalung kepada John sebagai rasa terima kasih. Setelah itu, mereka kembali ke penjara. Sesampainya di sana, mereka pun mengeluarkan Percy dari ruang isolasi. Namun yang terjadi selanjutnya benar-benar tak terduga. John tiba-tiba menarik Percy, kemudian mentransfer partikel yang ada di dalam tubuhnya ke dalam tubuh Percy sehingga membuat Percy terlihat pucat dan sekarat. Dan itu adalah bayaran yang sepadan atas semua perbuatan yang dia lakukan. Saat akan berjalan keluar, tiba-tiba Bill sadar kemudian mengatakan hal kasar kepada Percy. Percy mengambil pistolnya dan kemudian menembak Bill hingga tewas saat itu juga. Lalu Percy mengeluarkan partikel dari dalam mulutnya yang tadi sudah dipindahkan oleh John. John pun mengatakan bahwa dia sengaja menghukum mereka berdua karena perbuatan jahat yang mereka lakukan. John pun mengatakan, "Aku melihatnya, bos. Aku melihat perbuatan Bill." Paul pun bertanya, "Apa yang kau lihat?" John pun memegang tangan Paul, kemudian perlihatkan apa yang sudah dilihat dari Bill. Dan akhirnya ditemukanlah bahwa sebuah fakta mengejutkan di mana kedua gadis yang terbunuh tersebut sebenarnya dilakukan oleh Bill. Dia memperkosa dan membunuh dua anak tersebut tanpa sepengetahuan orang tuanya, dan yang dilakukan John saat itu hanyalah sedang mencoba menolong kedua gadis tersebut. Karena sudah benar-benar mati, John pun tidak sempat menyelamatkan mereka dan kemudian menangis memegangi kedua gadis tersebut. Namun, saat penduduk melihatnya, mereka menuduh bahwa John lah pelakunya. Sungguh miris. Percy pun kemudian dinyatakan gila setelah kejadian tersebut, lalu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa untuk selamanya. Setelah melihat semua keadaan tersebut, Paul curhat kepada istrinya mengenai John yang ternyata tidak bersalah. Tapi apa mau dikata, tidak ada bukti yang bisa membela John saat ini. Sang istri pun menyarankan agar berbicara kepada John dan cari tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Paul pun mendatangi John untuk menanyakan apa yang diinginkannya. Dan jika John ingin kabur saat itu juga, Paul dan anak buahnya pun akan berpura-pura tidak tahu, dan ia siap kehilangan pekerjaan mereka apabila itu terjadi. Paul mengatakan bahwa dirinya akan sangat merasa bersalah seumur hidup jika dirinya membiarkan salah satu keajaiban Tuhan mati karena dirinya. Namun John juga mengatakan, "Aku sudah lelah, bos. Aku sudah lelah melihat manusia yang saling menyakiti satu sama lain selama ini. Dan ini adalah takdirku. Dan untuk jika di akhirat nanti kau ditanya oleh Tuhan, kenapa membiarkan aku mati? Katakan bahwa kau melakukan itu untuk kebaikan." Brutal bertanya apakah ada hal lain yang diinginkan John. Lalu John menjawab, "Aku belum pernah menonton film seumur hidupku." Mereka pun mengabulkan permintaan terakhir John, dan dengan sangat amat berat hati, mereka pun harus membawanya ke tempat di mana mereka akan melihat salah satu keajaiban Tuhan akan mati tepat di hadapan mata mereka. Saat sampai di sana, John bisa merasakan bahwa semua orang yang ada di sana termasuk keluarga korban membencinya. Namun Paul mengatakan bahwa masih ada dia dan anak buahnya yang tidak membencinya.
Saat akan dipakaikan tutup kepala, John meminta agar mereka tidak menutupnya, karena John takut kegelapan. Tiba saatnya Paul dan kawan-kawan pun terlihat sangat amat sedih hingga meneteskan air mata melihat eksekusi tersebut. Dan itulah eksekusi terakhir yang pernah dilakukan oleh Paul dan kawan-kawan. Setelah itu, mereka memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya, dan saat ini kita bisa melihat Paul yang sudah tua bersama temannya di sebuah panti jompo. Faktanya Paul saat ini berusia 108 tahun dan kejadian tadi terjadi saat ia berusia 44 tahun. Waktu itu saat John memegang tangan Paul, tak sengaja sebagian mukjizat yang dimiliki oleh John mengalir ke tubuh Paul sehingga membuat umurnya panjang. Dan tak diduga-juga, tikus pun mendapatkan keajaiban yang sama, di mana dia masih hidup di sebuah pondok yang berada di tengah hutan. Kenyataannya, Paul harus berulang kali merasakan rasa sakit saat ditinggalkan oleh orang-orang terkasih seperti istri, anak, rekan-rekannya yang lain, di mana umur panjang yang dia miliki ternyata menjadi kutukan tersendiri sebagai bayarannya dari semua eksekusi yang pernah dilakukannya di masa lalu. Dan saat mendengar lagu yang sama yang dulu pernah ia dengarkan, ia selalu bersedih mendengarkannya. Tamat ending yang cukup menarik. Film ini benar-benar luar biasa karena memang diangkat dari novel karya Stephen King yang ya sudah tidak perlu dilakukan lagi, dan memang untuk skripnya sangat matang sehingga dialog yang tercipta sangat luar biasa kuatnya dan berhasil diimbangi oleh pingpong masing-masing aktornya. Memang film-film di tahun 90-an memang film yang sangat bagus. Semua bagus. Untuk saya pribadi, film ini sangat luar biasa karena menceritakan bagaimana pada tahun 1940-an warna kulit menjadi salah satu faktor terjadinya diskriminasi. Dan lebih daripada itu, bahwa mukjizat dan kelebihan yang diberikan Tuhan tidak melihat seperti apa wujudmu, mau buruk, mau baik, mau jelek, mau tampan. Jika Tuhan menginginkan dan memuliakan dirimu, maka kau akan mulia, terlepas dari apapun sukumu, apapun rasmu, dan apapun bangsamu. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.